Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya belum mendengar semuanya, lemas semua nih. Ya, boleh sekali lagi ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada hari ini. Ya, hari ini adalah suatu momen yang berbahagia bagi gereja lokal di tempat ini, GSI Kasih Persaudaraan, yaitu Gereja Suara Injil Indonesia. Jikalau pada hari ini atas perkenanan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan, gereja ini sudah boleh tetap ada melayani di Pulau Bali itu kurang lebih selama 21 tahun. Itu bukan suatu rentang waktu yang pendek, itu bukan juga suatu rentang waktu yang singkat. Tetapi jikalau hari ini boleh bertahan, itu semua menunjukkan tentang bagaimana kemurahan Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika saya dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, saya terus berpikir apa ya khotbah yang cocok ya, khotbah apa yang pas ya kira-kira ya. Karena saya berpikir bahwa saya mau khotbah itu nggak hanya khotbah yang merujuk kepada satu hal, enggak, tapi bersifat universal. Sehingga saya merenungkan begini, kehidupan gereja ini bukan hanya gereja ini, bahkan kehidupan saya dan saudara yang hadir hari ini, siapapun diri kita yang hadir hari ini, hidup yang kita jalani itu layaknya ada di sebuah perjalanan. Ya, gereja ini terus berjalan sehingga akhirnya sudah 21 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara juga. Ya, hari esok yang kita jalani pun itu menjadi suatu penggambaran bahwa hidup yang saya dan saudara jalani itu digambarkan layaknya sebuah perjalanan. Sehingga pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, boleh bantu saya? Kita baca judul firman Tuhan ini ya, dengan penuh semangat. 1, 2, dan 3. Jadikan. Halo. Masih pada stay fokus kan ya? Boleh bantu saya kita baca tema firman Tuhan ini ya, 1, 2, dan 3. Jadikan perjalanan ini bermakna. Ya, boleh tengok kanan kirinya, katakan jadikan perjalananmu bermakna. Kok tiba-tiba ada yang langsung tutup wajah, tutup mulut dan lain sebagainya. Nah, tenang aja lah. Bapak Saudara, saya mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan. Kita boleh buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ya, ini akan menjadi pengantar ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan yang Musa sampaikan kepada Tuhan. Tatkala di mana Musa menyadari bahwa Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, bukan berarti kita hitung-hitungan ya, kita sudah berapa lama saya hidup, enggak begitu konsepnya. Tapi kita menyadari bahwa hari-hari yang kita boleh jalani itu menjadi sebuah kesempatan bagi setiap diri kita dari Tuhan. Untuk apa? Sebagaimana ayat ini berkata, diri kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dalam terjemahan yang lain, saya mencoba melihat dalam terjemahan FIYH dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menjalani hidup sebagaimana patutnya. Lebih diperjelas ungkapan ayat firman Tuhan ini, bahwa di dalam kita menjalani hari-hari kita, Alkitab menjelas memberikan suatu penggambaran bahwa hari-hari kita itu sangatlah singkat, hari-hari kita itu sangatlah sedikit. Sehingga penting bagi saya dan saudara untuk kita mau menjalani hidup kita sebagaimana patutnya, sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu hidup saya dan saudara harus mau bermakna, harus mau bermakna. Sehingga begini, mari ketika kita menyadari bahwa hidup yang saya dan saudara jalani harus bermakna, maka kita akan menyadari bahwa waktu yang kita miliki, kita nggak akan pernah biarkan itu hanya sekedar lewat. Kita nggak akan biarkan itu hanya sekedar numpang saja, tidak.
Ya. Tetapi kita akan menyadari itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita menjadikan hidup kita benar-benar bermakna. Ya. Menjadi perenungan bagi saya dan saudara sampai hari ini, dan juga khusus, dan bukan hanya bagi gereja lokal di tempat ini, tetapi bagi semua jemaat Tuhan, bagi semua Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Hidup kita harus benar-benar bermakna. Menjadi sebuah pertanyaan sederhana begini. Bagaimana agar kita dapat menjadikan hidup kita bermakna gitu ya kan? Bagaimana caranya? Bagaimana? Bukankah itu yang Alkitab katakan bahwa kita harus menjalani hidup kita sebagaimana patutnya? Betul. Yang menjadi perenungan hari ini ialah bagaimana caranya agar saya dan saudara dapat menjadikan hidup kita itu bermakna. Yang pertama, masih semangat kan ya? Boleh bantu saya kembali? Kita baca poin ini ya, 1, 2, dan 3. Hidup kita harus memiliki tujuan yang benar. Kayak lebih dominan kubu sebelah kanan deh. Kubu sebelah kiri kayaknya agak lemas gitu ya kan? Nah, boleh ulangi lagi sekali dan penuh semangat ya. Yang kiri jangan kalah dengan yang kanan. Yang belakang juga jangan kalah dengan yang depan. Oke, boleh bantu saya? 1, 2, dan 3. Hidup kita harus memiliki tujuan yang benar. Wah, mantap ini. Kayak begitulah suaranya. Bapak Saudara, agar hidup kita dapat bermakna, hal yang pertama ialah kita harus memiliki tujuan yang benar. Tujuan. Hidup kita harus memiliki sebuah tujuan. Contoh sederhana begini. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, datang ke Hotel Ibis. Tujuannya Hotel Ibis. Ya, tujuannya Hotel Ibis. Nah, mungkin masih banyak yang nggak tahu Hotel Ibis itu di mana sih? Itu loh di atas tanah di bawah langit. Nah, atau di Pulau Bali. Itu kan masih terlalu luas. Ya. Sederhana sudah bisa kita pakai Google Maps, bisa menemukan di mana itu Hotel Ibis. Sehingga akhirnya puji Tuhan Bapak Saudara nyampe juga. Tapi ketika Bapak Saudara nggak tahu kemana nggak tahu kemana tujuannya, mungkin memang bergerak, tapi nggak jelas menyampainya di mana gitu. Sehingga begini, pentingnya bagi setiap diri kita menyadari bahwa hidup kita itu harus digerakkan oleh tujuan. Hidup kita harus digerakkan oleh tujuan. Kenapa? Ada 2 hal yang penting yang saya coba mau bagikan bagi setiap diri kita. Yang pertama begini, tujuan itu memberi arah dan makna bagi hidup kita. Sebagaimana penggambaran tadi, Bapak Saudara nyampe di tempat ini karena apa? Karena tahu tujuannya Hotel Ibis. Ya, ketika Bapak Saudara datang, oh saya diundang Bapak Pendeta. Di mana? Pokoknya saya diundang. Saya sudah siap-siap. Keluar. Sampai acara selesai tidak kunjung datang. Bukan karena salah Bapak Pendeta, enggak. Tapi karena kita nggak tahu kemana tujuannya. Penting bagi setiap diri kita menyadari begini. Tujuan itu memberi arah dan makna bagi hidup kita. Sehingga tidak ada alasan hidup kita itu sia-sia. Tidak ada alasan hidup kita itu sepertinya selesai. Tidak. Ya. Selain itu yang kedua, tujuan itu menolong saya dan saudara untuk kita bisa fokus dan bisa memprioritaskan apa sih yang menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Seringkali kan kita ini manusia dituntut harus multitasking toh, multifungsi dan lain sebagainya, multi lain sebagainya, multimedia dan lain sebagainya. Tapi melalui sebuah tujuan itu, saya dan saudara diajarkan untuk kita dapat fokus pada satu hal. Ya, sama halnya ketika Bapak Saudara sedang dengar khotbah ini, dengar pemberitaan firman Tuhan ini, tujuannya kan mau dengar, maka harus fokus. Ya, makanya agak seram-seram wajah ini menatap semua. Saya percaya itu karena terlalu fokus. Ya, sehingga kalau kita menyadari tujuan itu sangat penting dan itu yang menggerakkan hidup kita, maka menjadi pertanyaannya sederhana begini. Tujuan apa yang sedang menggerakkan hidup kita? Tujuan apa sih yang sedang menggerakkan hidup kita? Apakah hal-hal yang ada di sekitar kita? Apakah hal-hal yang kita miliki itu sedang menggerakkan hidup kita? Saya mau katakan bahwa semua itu baik.
semua itu mungkin itu baik menurut pandangan kita. Ya, ada orang yang digerakkan ingin termotivasi agar dia bisa mengalahkan Elon Musk kekayaannya. Sampai saat ini pun saya berdoa, Tuhan agar saya bisa mengalahkan Elon Musk. Tapi sampai saat ini atas izin Tuhan belum bisa. Ya. Mungkin ada orang yang seperti itu. Apakah itu salah? Gak salah. Sebagaimana yang tadi saya katakan, itu baik. Tapi penting untuk kita ketahui begini. Boleh baca bersama ya. Penting diketahui. Saya baca yang penting diketahuinya. Penting diketahui 1, 2, 3. Jika langkah hidup pun akan salah. Jika tujuan hidup kita tidak benar, maka langkah hidup yang kita ambil salah. Semua hal di sekitar kita menurut pandangan kita itu baik, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Mari kita coba lihat diri kita. Mari kita coba renungkan kembali. Sudahkah saya berjalan pada track yang Tuhan sudah tetapkan atau tidak? Sudahkah saya berjalan pada tujuan yang benar, tujuan yang jelas, atau hanya berdasar pada ambisi pribadi? Oh, karena saya melihat saudara saya jauh lebih baik, jadi saya pingin. Bukan berarti tidak boleh. Tapi penting kita ketahui, jika tujuannya itu tidak benar, maka dapat dipastikan kehidupan saya dan saudara pun juga akan berakhir pada sebuah kesalahan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Karena apa? Karena bukan Tuhan yang salah. Tapi sebaliknya apa? Ya karena kita yang salah lah. Maka menjadi perenungan begini. Ada satu ungkapan yang saya temukan cukup bagus begini. Dari beberapa hari saya sudah berlatih nih dalam mengucapkannya, agar tidak malu-maluin. Saya sudah berlatih. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau salah, masih ada kasih karunia untuk pengampunan. Ya. Dikatakan begini, without God, life has no purpose, and without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no, nah ini agak susah nih, signification, betul ya? Or hope. Pokoknya salah dimaafkan lah. Ya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, tanpa Tuhan, hidup tidak punya apa? Tujuan. Dan tanpa tujuan apa? Hidup tidak punya arti. Lalu tanpa arti, hidup tidak punya apa? Makna atau harapan. Seringkali kenapa banyak orang di luar sana merasa bahwa hidup yang saya jalani sepertinya tidak punya harapan. Seringkali merasa bahwa hidup yang saya jalani tidak punya makna. Karena merasa hidupnya sudah tidak ada artinya. Dan langkah yang diambil ialah susah. Selesai. Loncat dari lantai 2. Loncat dari lantai tertinggi. Ya. Tapi kenapa akhirnya juga orang itu bisa merasa hidupnya tidak punya arti? Karena rupanya tidak punya tujuan. Ini penting Bapak Saudara. Pastikanlah bahwa hidup saya dan saudara itu harus memiliki sebuah tujuan. Tapi tujuannya harus benar. Apa tujuannya itu? Ini. Ungkapan ini berkata begini. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak punya tujuan. Dengan kata lain, Tuhanlah itu tujuan kita. Tuhan itulah tujuan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat semuanya favorit pastilah. Ya kan? Semuanya pasti cukup familiar. Ya, anak-anak sekolah minggu juga pasti tahu. Ya. Dan seringkali kita ungkapkan dengan sebuah keyakinan. Ya, Kolose pasal 3:23 berkata begini Bapak Saudara. Boleh bantu saya kembali? Ya. Kita baca dengan lantang ya. Saya percaya pasti langsung membara lah ini. Ya. Karena ayat ini sangat favorit. Boleh bantu saya kembali? 1, 2, 3. Apapun juga berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Saudara, ayat ini memberikan sebuah pemahaman penting bagi setiap diri kita bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu.
seperti. Lalu ada penekanan. Kata untuk itu berarti sebuah tujuan, Bapak Saudara. Jadi, ketika kita sedang mengerjakan apapun, maka pastikanlah bahwa itu tertuju kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga saya mau katakan begini, tujuan hidup yang jelas dan benar ialah melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Tuhan itulah center kita. Tuhan itulah pusat tujuan hidup kita. Ya. Ada sebuah penggambaran sederhana bagi Bapak Saudara yang di sini atlet pemanah ada, rupanya tidak ada. Nah, saya pun juga bukan atlet pemanah gitu ya. Sempat belajar, entah kemana arahnya. Nah, Bapak Saudara, pemanah itu tidak akan pernah melepaskan panahnya itu tanpa sebuah target, tanpa sebuah tujuan yang mau dicapai. Jika tanpa tujuan, panahnya itu akan melayang tanpa arti. Ya, bagi Bapak Saudara dulu, ya, era-era generasi di atas saya, generasi terdahulu, mungkin begini. Dulu seringkali kan kita lihat ada pohon mangga tuh, ada buah mangga di atas tuh ya kan. Ambil ketapel, tembak buah mangga itu. Dan itu situasi yang paling menyenangkan pada saat itu. Tapi kenapa akhirnya bisa mengarahkan ketapel itu kena ke pohon mangga? Karena ada buah mangga. Seandainya tidak ada buah mangga, maka tidak akan diarahkan ketapel itu. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi pemanah itu, Bapak Saudara. Sehingga begini, pembelajaran dan penggambaran dari pemanah ini memberikan sebuah pembelajaran bagi setiap diri kita begini. Tuhan itu adalah tujuan hidup kita. Tanpa Tuhan, hidup kita mungkin memang berjalan. Ya, memang berjalan. Saya masih tetaplah Yohanes itu. Tapi akan sangat berbeda ketika Tuhan tidak ada dalam hidupnya seorang Yohanes. Hal yang sama juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara masih dengan identitas masing-masing, tapi akan sangat berbeda tatkala Tuhan tidak ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hidup kita berjalan tanpa arah, tetapi saat kita fokus kepada Tuhan, hidup kita itu menjadi tepat sasaran, penuh harapan, dan melalui hidup kita akan dapat memuliakan nama Tuhan. Maka saya mau katakan begini, dalam Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena pada akhirnya, tujuan hidup yang benar bukanlah apa yang kita kejar, tetapi kepada siapa kita mengarahkan hidup kita ini. Dan saya berani pastikan begini Bapak Saudara, ketika saya dan saudara berfokus kepada Tuhan, hidup itu tidak akan pernah sia-sia. Bagaimana agar itu bisa terbukti? Mari buktikan sama-sama. Iya kan? Bagaimana agar Bapak Saudara bisa percaya bahwa makanan nanti selepas ibadah itu enak? Mari makan. Kalau nggak dimakan ya nggak akan tahu kalau itu enak. Maka bagaimana kita bisa tahu bahwa ketika kita fokus pada Tuhan, hidup kita nggak akan sia-sia? Mari buktikan akan hal itu. Sehingga melalui hidup kita akan bisa merasakan indahnya bersama dengan Tuhan. Ya. Maka hal yang pertama, hidup kita harus memiliki tujuan yang benar, yaitu Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Saudara, hidup kita harus memberikan apa? Pengaruh yang nyata. Pengaruh yang nyata, Bapak Saudara. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan poin ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ayat yang ke-16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saya dan saudara ada dalam situasi gelap yang karena kita semua di Bali ya pasti pernah lah nyepi ya kan? Nah, saya pun juga pernah nyepi gitu dan sangat menyenangkan libur sekolah. Dan biasanya
paling dicari itu ialah kalau situasi gelap itu lilin biasanya, ya, lilin kecil. Memang masih ada lampu, tapi kalau situasinya sudah mati lampu, ya otomatis cari lilin. Nah, Bapak Saudara, ada sebuah penggambaran begini, lilin kecil dalam sebuah kegelapan. Cahayanya mungkin tidaklah besar, betul, karena dari segi ukuran lilinnya pun juga kecil gitu ya kan. Beda cerita kalau lilinnya lilin yang tinggi besar 1 meter, ya beda cerita lah itu. Nah, tetapi justru begini, karena suasana begitu gelap, cahaya lilin itu menjadi jauh lebih kelihatan dan lebih berarti. Dengan kata lain begini, ini bukan soal besar kecilnya ukuran, tidak, tapi soal bagaimana walaupun kecil tapi dapat bermakna, walaupun kecil tapi dapat berdampak. Kegelapan di sekelilingnya membuat terang yang kecil itu tampak lebih kuat, lebih jelas, dan lebih dibutuhkan. Betul, ya. Ketika kita ada dalam kegelapan, bisa nabrak sana, nabrak sini, ya. Nggak tahu arahnya kemana. Tapi ketika kita sudah tahu, sudah ada setitik cahaya, sudah pastilah kita tahu. Itu sangat dibutuhkan oleh setiap diri kita. Nah, Bapak Saudara, ada sebuah kisah yang saya temukan di begini. Ada seorang perempuan bernama Wangari Maathai. Ya, beliau meraih Nobel Perdamaian dari pemerintahan Kenya. Karena apa? Karena Wangari ini, ibu inilah ya, susah sekali namanya. Ibu ini melakukan sebuah gerakan, menanam satu pohon di halaman rumahnya. Dari hal sederhana, menanam satu pohon di halaman rumah. Sampai saat ini saya belum bisa seperti beliau. Karena apa? Karena saya belum punya halaman. Nah, kalau Bapak Saudara yang punya halaman mungkin bisa, ya. Sederhana Bapak Saudara. Tapi begini, dari gerakan yang sederhana ini, di poin yang kedua, gerakan itu menjadi Green Belt Movement, ya, yang kini telah menanam lebih dari berapa Bapak Saudara? 50 juta pohon. Bapak Saudara, mari bayangkan, dari seorang ibu-ibu rumah tangga mungkin, ya, yang biasa di dapur, masak-masak dan lain sebagainya, biasanya ngurus keluarga dan sebagainya, lalu iseng-iseng atau apalah, lalu nanam pohon, lalu akhirnya terus melakukan kegiatan itu sehingga akhirnya membentuk sebuah gerakan, ya. Dan dari hal yang sederhana itu, dari 1 berubah menjadi 50 juta pohon. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Tapi apakah itu bisa? Bisa. Ungkapan yang disampaikan oleh ibu ini, Ibu Wangari ini, ya, dikatakan begini. It's the little things citizens do. That's what will make the difference. My little thing is planting trees. Ya, dalam terjemahannya berkata begini. Hal-hal kecil yang dilakukan oleh warga negara, itulah yang akan membuat sebuah perbedaan. Hal kecil yang saya lakukan ialah saya menanam pohon. Sederhana kan? Semua orang pun bisa, tapi belum tentu semua orang mau. Ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi saya, saudara, begini. Banyak orang di luar sana bisa berdampak, bisa memberikan sebuah pengaruh, tapi belum tentu banyak orang di luar sana yang mau memberikan sebuah pengaruh. Maka bagi setiap diri kita, Bapak Saudara yang hadir hari ini, hadir dalam ibadah syukuran hari ini, menjadi sebuah pesan penting bagi saya dan saudara, bahwa ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Ya. Maka pertanyaannya, saya nggak akan tanya saudara bisa atau tidak, tapi saya akan tanya, saudara mau atau tidak untuk mau berdampak, memberikan pengaruh kepada orang-orang di luar sana? Silahkan jawab. Masing-masing, nggak usah jawab, nggak usah dijawab gitu ya kan. Jawab aja dalam hati masing-masing. Dari ibu ini kita dapat belajar
Apa yang diungkapkan? Hal kecil yang saya lakukan hanya menanam pohon. Sederhana banget. Kenapa? Karena semua orang bisa, tapi belum tentu semua orang mau. Ya, saya bukannya nggak mau, karena nggak punya lahan aja. Ya. Tapi ya capek juga sih. Ya. Oleh karena itu penting bagi setiap diri kita, yuk maulah untuk memberikan sebuah pengaruh. Hidup berdampak dibangun secara konsisten. Ibu ini konsisten Bapak Ibu Saudara. Ya, dari satu pohon, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung jadi 50 juta pohon, enggak. Harus konsisten. Mungkin dari halaman rumahnya dulu, ya, mulai melibatkan banyak orang hingga akhirnya mulai membuat sebuah gerakan, sehingga akhirnya dapat betul-betul berdampak, memberikan akhirnya tercipta 50 juta pohon yang sudah tertanam. Konsisten. Ketaatan kecil yang saya dan saudara lakukan, ya, secara berkala, secara berkelanjutan, itu akan dapat menghasilkan sebuah pengaruh yang kuat dan nyata. Pak, keadaan saya lagi gak baik-baik saja. Saya mau untuk berdampak, saya mau untuk memberikan pengaruh, tapi saya pun juga lagi gak baik-baik saja. Bapak Saudara, kembali ke penggambaran lilin tadi. Kenapa lilin itu dapat bisa bercahaya secara terang? Bukan karena ada di tempat terang, tapi ada di dalam tempat yang paling kegelapan. Sehingga saya mau katakan begini, hidup dapat berdampak meskipun saya dan saudara terkadang ada di situasi yang tidak baik. Karena apa? Karena kita menyadari respon kita terhadap tekanan itu dapat memberikan sebuah inspirasi bagi orang lain. Gak usah berpikiran hal-hal yang besar, tidak. Cukup konsisten. Walaupun di awal bulan kita nyanyikan, ku naikkan syukurku, masuk mulai pertengahan kita mulai nyanyikan, mulai berubah lagunya. Allah mengerti, Allah peduli. Menjelang akhir bulan, Tuhan selalu menolongku, mulai berubah lirik lagunya, tapi konsisten gitu ya kan. Walaupun situasi terkadang gak baik-baik saja, tapi tatkala saya dan saudara mau tetap terus konsisten memberikan sebuah pengaruh, maka percayalah, respon yang kita tunjukkan itu dapat memberikan sebuah inspirasi bagi orang lain. Sehingga kan terkadang orang lain bingung, kok kamu tetap kuat, kok kamu tetap bisa sih bertahan? Nah, kamu gak tahu aja senyummu tangisku, gitu ya. Kamu nggak tahu aja, aku ini sedang nggak baik-baik aja. Orang nggak akan mau tahu tentang hal itu, tapi yang orang tahu melalui hidup saya dan saudara itu dapat memberikan sebuah inspirasi untuk menguatkan. Itulah yang Paulus katakan. Ya. Walaupun dia lemah, tapi dia dapat menguatkan. Ya. Saya percaya bahwa Bapak Saudara yang hadir hari ini adalah role model bagi sesama di luar sana. Ya. Saya tahu hidup yang saya dan saudara jalan memang tidak mudah. Ya. Tadi saja sudah hujan-hujanan, ya. Tapi puji Tuhan, itu memberikan sebuah inspirasi bagi saya untuk saya tetap bersemangat berkhotbah gitu ya kan. Saya melihat wajah-wajah Bapak Saudara tuh tetap semangat gitu walaupun mungkin tadi hujan-hujanan. Ya, itu memberikan sebuah inspirasi untuk saya tetap dapat kuat. Sehingga ada sebuah penggambaran yang saya sampaikan begini. Hidup yang berdampak itu kayak payung di tengah hujan. Kalau kita buka, orang lain ikut terlindungi. Nah, kalau kita sembunyikan, bukan hanya orang lain yang basah, tapi basahnya bareng-bareng. Bapak Saudara, yuk jangan sembunyi-sembunyi, tapi mulailah berdampak. Dari hal-hal yang sederhana aja dulu, ya. Dari hal-hal yang sederhana aja dulu. Mari berikan pengaruh-pengaruh yang nyata. Mau untuk memberikan sebuah pengaruh Bapak Saudara? Amin. Kok lemas semua? Sulit Bapak Pendeta? Sudah, nggak tahu. Ya, boleh. Saya mau bertanya nih sekali lagi dengan penuh keyakinan ya. Ketika Bapak Saudara tinggalkan tempat ini, saya berharap Bapak Saudara nggak hanya pulang dengan
nggak tahu saya terpukau dengan pengkhotbahnya terlalu ganteng. Nggak begitu. Tapi saya berharap Bapak Saudara mendapatkan suatu bekal, suatu pesan yang bisa kita terapkan gitu ya. Izinkan saya bertanya sekali lagi ya, Bapak Saudara, maukah saya dan saudara untuk mau memberikan sebuah pengaruh nyata kepada orang-orang di luar sana? Yang di depan lebih yang di depan nih pada bilang mau semua, yang di belakang jadi mau, jadi besar makin kecil gitu ya. Udah nggak apa-apa ya. Katanya malaikat mencatat Bapak Saudara. Hal yang ketiga, hidup kita mewariskan jejak yang tidak hilang. Jikalau yang pertama tadi, hidup itu harus memiliki tujuan yang benar atau tujuan yang jelas. Yang kedua, hidup kita harus dapat memberikan sebuah pengaruh yang nyata. Dan hal yang ketiga, hidup kita harus mewariskan jejak yang tidak hilang. Bapak Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan, menjadi dasar poin ini. Dalam Mazmur pasal 78 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan begini: telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Ayat yang ke-6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ada hal yang unik nih dalam ayat ini. Dari nenek moyang melahirkan anak, dari anaknya nenek moyang melahirkan anaknya, anaknya nenek moyang melahirkan anaknya nenek moyang. Agak susah penyebutannya. Ya. Tapi kalau kita coba baca dan kita coba perhatikan kalimat ini dengan kata lain begini, ini berkelanjutan Bapak Saudara. Berkelanjutan. Berkelanjutan dengan kata lain begini, ada suatu hal yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, tak lekang oleh waktu. Siapapun generasinya, nilai budaya itu tetap ada, nilai itu tetap ada, keteladanan itu tetap terwariskan. Ya. Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara terima undangan, ya undangan dari Bapak Pendeta atau undangan dari siapapun, ya hadir di ibadah ucapan syukur 21 tahun GSII, ya. Ketika kami tim membuat brosur itu, kami agak bingung begini. Usia sudah 21 tahun, tapi Bapak Pendeta sepertinya baru memimpin nggak sampai 21 tahun. Betul Bapak Saudara. Gereja ini mungkin memang sudah 21 tahun, tapi Bapak Pendeta yang saat ini Bapak Saudara kenal, ya, yang belum kenal boleh berdiri dulu. Ada pesan lah. Baru belum memimpin selama 21 tahun. Hal yang unik begini Bapak Saudara. Rentang waktu 21 tahun perjalanan Gereja Suara Injil Indonesia pelayanan di Pulau Bali dimulai dengan kepemimpinan gembala awal, yaitu Pendeta Didik Julianto. Rentang waktu berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Dr. John Lingantung, itu yang khotbah tahun lalu. Ya, kalau yang tahun ini sekarang belum. Lalu yang ketiga dilanjutkan oleh Pendeta Daniel Adi. Dengan kata lain begini Bapak Saudara, ketika tim pengurus tim pelayan berdiskusi, kita mau mengambil usia gereja ini usia berapa? Karena harus diakui, Bapak Pendeta kami, ya, Bapak Pendeta dan saya itu baru di tahap itu, kalau tidak salah awal tahun 2022. Dengan kata lain itu baru SK turun, surat keputusan dari Ketua Umum yang mensahkan bahwa Pendeta Daniel Adi adalah gembala sidang, itu baru awal 2022. Sekarang 2025. Dengan kata lain itu baru 3 tahunan, menjelang 4 tahun. Ya, kami agak bingung. Kami ngambilnya
Itu dari yang mana? Dan itu pun habisnya itu Januari, Bapak Saudara. Tetapi hari ini bulan November. Ya. Tapi saya melihat kebijaksanaan dari Bapak Pendeta dan yang adik begini. Ini bukan soal siapa yang memimpin, tapi ini soal bagaimana nilai iman itu terus diwariskan. Organisasi nanti mungkin boleh berubah, orang-orang nanti boleh silih berganti, tetapi iman, nilai, keteladanan itu harus terus diwariskan. Ya. Kelak nanti nggak tahu apakah ada foto tambahan atau tidak, ya. Tapi iman itu harus terus diwariskan. Dalam gereja ini itu terus berusaha untuk dijaga. Maka bagi saya dan saudara pun yang hadir hari ini, mari wariskan itu juga kepada generasi-generasi kita berikutnya. Ya. Dari gereja ini menjadi motivasi bagi saya kelak nanti ketika saya melahirkan generasi saya berikutnya. Maka sebagaimana iman itu diwariskan dalam diri saya, iman yang sama juga harus saya wariskan kepada generasi saya. Ya. Karena apa? Karena itulah suatu nilai yang tidak ada duanya gitu. Ketika Ibu Pendeta almarhum, istri dari Bapak Pendeta, dipanggil Tuhan, ya, itu juga adalah ibu kandung saya, Bapak Saudara. Beliau menyampaikan bahwa Mama nggak meninggalkan warisan apapun. Ya memang betul juga sih. Tapi ada satu hal yang kami tentu anak-anaknya setuju, bahwa memang secara tolak ukur materi mungkin belum meninggalkan apapun. Tapi warisan terbesar yang sampai saat ini kami tetap terus syukuri ialah tentang bagaimana kedua orang tua kami terus memperkenalkan diri kami tentang siapa itu Tuhan Yesus. Itulah warisan terbesar yang diwariskan bagi kami. Ya. Walaupun mungkin belum secara materi, bukan berarti nggak butuh juga. Tanah mahal di Bali, ya. Ya. Harga setiap tahun kontrak naik terus, ya. Jangan disuruh berlutut terus lah, capek juga berlutut berdoa terus. Ya. Butuh juga. Tapi ketika saya merenungkan, seandainya saya belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus, mungkin sampai hari ini saya nggak bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara gitu. Tetapi oleh karena kedua orang tua saya, Ibu Pendeta almarhum juga senantiasa terus membantu kami, mengarahkan kami terus memperkenalkan, mewariskan iman itu, maka itu tetap terjaga. Maka benarlah apa yang Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, di samping Bapak Ibu Saudara mewariskan hal-hal yang bersifat pendukung, mari jangan lupa wariskan nilai keteladanan, wariskan iman. Karena apa? Karena Alkitab ayat ini memberikan sebuah pesan. Itulah yang akan membentuk generasi untuk tetap percaya kepada Tuhan dan memberikan kepada mereka sebuah dasar pengharapan yang kokoh untuk dapat melangkah menghadapi tantangan hidup. Ya. Seandainya saya nggak dikenalkan tentang Tuhan Yesus, mungkin hari ini saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Ya. Karena ayat ini karena tulisan ini berkata, melangkah menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup mudah, tidak mudah, ya, tidak mudah banget. Gak bisa lari lagi, harus menghadapi realita hidup. Besok sudah hari Senin, ya. Teman-teman yang anak-anak yang masih yang kayak sepertinya baru libur galungan ya, sudah masuk sekolah lagi, ya. Saya juga gitu, kayak baru libur galungan kok sudah masuk lagi, ujian lagi. Nah, jadi dengan kata lain begini, iman itu akan menolong kita untuk kita dapat tetap kokoh menghadapi tantangan hidup. Ya. Bapak Saudara,
hidup saya dan saudara akan bermakna tatkala kita mewariskan jejak iman yang itu tidak akan pernah hilang. Ya. Mudah, tidak mudah. Butuh sebuah effort, butuh sebuah usaha. Tapi saya percaya, tatkala kita menyadari iman itu gak hanya boleh berhenti pada saya, tapi juga harus berlanjut pada generasi-generasi berikutnya, maka saya percaya Tuhan akan memberikan sebuah kemampuan bagi setiap diri kita, sehingga hidup yang saya dan saudara jalani tidak hanya memiliki tujuan, tidak hanya bisa berdampak memberikan sebuah pengaruh, tetapi juga dapat meninggalkan sebuah jejak iman yang tidak akan hilang oleh apapun. Ya. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ada 3 hal penting yang boleh kita pelajari bersama pada hari ini begini. Bagaimana agar kita dapat menjadikan hidup kita itu bermakna? Hal yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang benar. Hal yang kedua, kita harus memberikan sebuah pengaruh yang nyata. Dan hal yang ketiga, kita harus dapat mewariskan jejak yang tidak hilang.